Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bapak Nur Rozuki, Ketua LKDN, Mm-mm. Literasi Kajian Desa Nusantara. Nusantara. Beliau juga Pusbintek Palira, Pusbintek Palira. Pusat Bimbingan dan Teknologi Pusat Bimbingan Teknik Padepokan Literasi. Pusat Bimbingan Teknis Padepokan Literasi Nusantara. Iya. Ini berarti pakarnya tentang desa ya. Seluk-beluknya desa tahu, sampai Bupati Fadli pernah ngamuk-ngamuk karena jadi sekdes, bicaranya keras dan melawan kebijakan pemuda ini. Itu dulu, cerita dulu itu ya. Pak Nur, selamat Ya. siang. Selamat siang. Saya mau kepengen bertanya. Ini kan anggaran desa ini kan sudah besar, Pak Nur. Rata-rata hampir 1 miliar lah. Dari kabupaten 700 desa, dari anggaran dana desa pusat itu 700 juta, dari kabupaten DD itu, ADD itu hampir 200 sampai 300-an, pokoknya totalnya hampir 1 miliar loh. Lamongan rata-rata 800 Mas Didinya, 850. 850 ditambah Iya. ADD. Jadi sudah di melangkah 1 lebih ya, 1, lebih ya. Nah, ini sebenarnya niat semangatnya Undang-Undang Desa dulu itu kan ya apa, desa bisa berdaya, bisa mandiri, terus bisa merayu anak-anak muda yang ada di luar, yang sekolah di luar, untuk balik nang supaya desa, kembali ke desa, terus bangun desanya. membangun desa. Nah, tapi ternyata setelah 5 tahun ini, 6 tahun ini, harapan ini masih belum kunjung terrealisasi. Ini karena kekuatan elit-elit desa masih kuat, paradigmanya masih lama dan seterusnya, sehingga bagaimana ke depan itu bisa menarik keinginan orang di luar desa masuk ke desanya masing-masing. Tapi kita mau bicara tentang anggarannya, Pak. Iya. Anggaran desa ini sebenarnya gambaran globalnya untuk apa saja? 1 miliar. Gini Mas. Iya. Anggaran desa itu kalau kita membaginya itu begini Mas. Sumber anggaran lalu untuk belanja. Sumber anggaran itu yang kemudian disebut dengan pendapatan. Pendapatan desa. Ya, pendapatan desa ini sumbernya antara lain ada dari dana transfer, Dana desa, kemudian dari pendapatan asli desa. PADES, Dana transfer itu yang dari pusat itu ada disebut dengan dana desa atau DD. Kemudian ada dari minimal 10% dari DAU yang diterima oleh pemerintah kabupaten menjadi ADD atau alokasi dana desa. Yang ketiga ada masih dana transfer, yaitu apa? Bagi hasil pajak daerah kepada desa. Dan yang keempat masih ada lagi, yaitu bantuan keuangan sektoral, Mas. Bantuan keuangan sektoral misalnya dari kementerian atau lembaga sektoral, dari dinas pertanian, dari berupa alat dan sebagainya, itu masuk Mas juga. Kalau bagi hasil pajak itu sudah diterima desa belum? Sudah, Mas. Dari mana itu? Dari PBB? enggak. Pajak? Dari bagi hasil pajak setiap akhir tahun itu akan diterima, Mas. Dari keseluruhan kabupaten. Iya. Dari kabupaten ke desa. Iya. Itu biasanya pajak apa saja? Pajak. Kalau yang saya lihat itu Mas, seluruh daripada PAD yang ada di daerah itu, dari pajak-pajak daerah ini, itu kan sekian persen itu menjadi haknya desa. Itu kan sudah masuk ke ADD semua? Tidak ke ADD. ADD itu dari DAU. Nah, sedangkan PAD dari pendapatan asli daerah kabupaten, yang dari restribusi khususnya, itulah nanti yang menjadi BHP. Berapa itu? Berapa yang masuk kira-kira ke desa itu? Rata-rata? Rata-rata desa kalau selama ini kalau desa kami sudah di atas 50 juta, Mas. 50 juta dari bagi hasil pajak iya. itu? Iya, tergantung sekarang misalnya kalau desa itu misalnya ada pabrik, ada kegiatan ekonomi besar di situ, maka akan lebih besar juga. Iya. Desa yang kecil, jadi kan tergantung dari aktivitas ekonomi yang ada di
wilayah desa itu yang ada distribusinya ke daerah begitu. Terus selama ini penggunaannya dan dana desa ini dengan mengelola uang sebegitu banyak, itu pembagiannya untuk apa saja? Begini, untuk pembelanjaan, kalau dana transfer ini khusus untuk dana desa itu hanya dipergunakan untuk 2 bidang. Di desa itu kan Mas, pembelanjaan atau belanja desa itu ada belanja bidang penyelenggaraan pemerintahan, ada belanja bidang pelaksanaan pembangunan, ada belanja bidang pembinaan kemasyarakatan, dan ada belanja bidang pemberdayaan masyarakat. Lah yang untuk dana desa itu untuk 2 bidang, yaitu bidang pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan. Karena PP 60 tahun 2014 itu arahnya dana desa dari yang dana alokasi dana dari APBN untuk desa itu adalah hanya untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Itu. Terus selama ini pembelanjaan anggaran desa, dana desa itu kok menjadi polemik, sering jadi rame, diperbincangkan. Ini sebenarnya katanya banyak korupsi, katanya banyak markup, markdown atau apalah. Ini modus-modusnya bagaimana sih di desa itu sebenarnya? Oh, yang tentang modus. Iya. Kalau kita melihat dari kondisi yang ada di lapangan, ini baik dari cermatan saya sendiri dan juga informasi laporan dari berbagai daerah di Indonesia, modus-modus untuk korupsi dana desa itu saya bisa mengkategorikan atau merinci itu modelnya, Mas, itu. Pertama, ada yang modelnya ini double laporan. Double accounting. Iya, double accounting ini dokumennya 2 tapi proyeknya 1 dengan sumber anggaran yang berbeda. Ada proyeknya atau kegiatannya tidak ada, tapi laporan ada, dokumennya ada. Ini masuk pada kategori yang disebut dengan laporan fiktif atau kegiatan fiktif tadi. Kemudian ada juga yang kedua itu modelnya adalah Mas, membuat RAP itu dibuat setinggi mungkin. Yang penting disamakan dengan kabupaten, karena ada aturannya di kabupaten itu. Oh, harga satuan barangnya. Harga satuan barangnya itu tidak boleh, desa itu belanja itu jangan sampai melebihi satuan harga atau harga barang dan jasa kabupaten. Gitu. Nah, sementara di lapangan ternyata kan tidak bisa begitu, Mas. Karena harga yang dipatok oleh kabupaten itu tertinggi. Belanjanya real di lapangan itu, taruh saja misalnya ada semen itu di sana di perbuknya itu bunyinya itu 55. Mas, 68 ribu satu sak. Tapi di lapangan hanya 52 atau 50 berapa begitu. Nah, nanti RAP-nya ikut yang kabupaten, tetapi belanjanya tidak, lalu laporan kwitansinya ikut yang RAP. Itu namanya markup ya? Markup jadinya. Jadi ada yang model Mas, di markup ini ada juga kualitasnya. Misalnya besi. Ukuran? Dalam RAP itu ukuran 10, tapi cukup dibelanjakan ukuran 8 misalnya. Oh, itu kan dicor aja enggak kelihatan. Kan begitu. Nah, kwitansinya atau notanya adalah juga nota yang 10. Ini ada juga yang model mengurangi kuantitasnya. Tadi kualitas, ada mengurangi kuantitas. Panjang 100. Iya. Panjang jalan 100 dibangun 80. Contoh sederhana, kalau itu jelas Mas, itu kelihatan nanti. Contohnya apa? Begini, mestinya kalau cor ini besinya itu 8 atau 6, tapi cukup dengan 4.
jumlahnya, kuantitasnya, jumlahnya. Ini campurannya akhirnya akan jumlahnya 1,3 iya. menjadi 1,6. Ya, gitu. Mestinya itu 1,3 tapi kenyataannya 1,6 tapi laporannya 1,3 tetap. Itu kuantitasnya. Jadi markup itu seperti itu yang juga terjadi. Kemudian dokumen anggaran ini cenderung dibuat itu akhirnya sama, Mas, antara RAP perencanaan dengan laporannya itu saldo 0. Tidak ada silpa. Modus lain apa kira-kira? Ya. Kalau cermatan pada saya itu yaitu, Mas, DPLA-nya itu ini, Mas, belanja jasa. Belanja jasa itu Mas, misalnya perjalanan dinas. Nah, itu seringkali wong ini tidak kemana-mana karena jatahnya setiap tahun ini ada perjalanan dinas 12 kali. Ya tetap 12 kali kwitansinya. Walaupun kenyataannya hanya 6 kali, mungkin hanya 4 kali. Itu. Ini. Kemudian ini kalau di kantor itu malah ada lagi, Mas. Kertas. ATK misalnya, Mas. Padahal sampai muncul itu ada, masa kalau beli kertas saja ini sampai 5 juta. Kira-kira 1 tahun 5 juta itu berapa rim? Kadang-kadang itu enggak masuk akal. Itu pendamping desa selama ini tahu enggak? Kalau penggunaan semacam itu ada 2, Mas. Pendamping desa ada yang memang tidak tahu, ada yang tahu. Karena pendamping desa ini ada yang proaktif, ada yang pasif. Ada yang datang hanya minta tanda tangan seolah-olah berkunjung, FPPD. Ada yang memang getol. Ini. Terus bagaimana masyarakat untuk ngawasi itu caranya? Masyarakat ngawasi selama ini, masyarakat ini cenderung banyak yang pasif, Mas. Kenapa? Kecenderungan yang dibangun oleh pemerintah desa sekarang ini, dia lebih banyak melayani atas daripada melayani masyarakat. Bahkan dokumen-dokumen yang mestinya itu publik, dokumen seluruh anggarannya mestinya publis, ketika bertanya justru dilempar. Wah, ini kalau enggak ada izin dari inspektorat, kalau enggak ada camat, enggak bisa dia. Oh, ini rahasia negara dan sebagainya. Padahal itu dokumen publik. Iya, terus itu peran inspektorat gimana? Kalau ada kepala desa atau perangkat desa yang tidak atau yang melanggar aturan seperti Justru itu. Selama ini kecenderungan inspektorat ini hanya untuk melegalkan bahwasanya tidak terjadi apa-apa ketika ada laporan. Kecenderungannya. Maksudnya didiamkan atau tidak? Ya didiamkan, Mas. Didiamkan. Kalau toh misalnya tuh kalau dikasuskan oleh masyarakatnya baru diurus. Selama tidak ada polemik ya? Selama tidak ada polemik ya diam saja. Yang penting beres dokumennya, bunyinya beres, tidak sampai kurang, uangnya habis ya sudah, selesai. Praktis sehingga apa? Pada bulan Januari desa-desa itu saldo atau silpa 0. Terus gimana Pak Nur? Kalau ada wartawan bodrek, LSM bodrek datang ke desa itu bagaimana? Lalu teman-teman ini ya kalau saya melihatnya tuh beragam, Mas. Ada yang memang niatnya hanya minta uang rokok dan sebagainya ada. Tapi ada yang beneran juga ada. Jadi dari semuanya. Misalnya kalau selama dulu saya ada di kantor itu, teman-teman kenal biasanya juga saya biarkan kok. Mereka juga ada aneh-aneh. Hanya saja gini, Mas. Ketika teman-teman dari LSM atau wartawan ini akan lebih bagus kalau mereka juga memahami tata kelola desa supaya tidak terjebak ketika ditanya misalnya sesuatu, Pak ini bagaimana? Begitu dijawab oleh aparat desa itu, ini begini Pak aturannya seperti ini. Karena tidak paham akhirnya, oh iya itu. Sangat penting sebenarnya untuk teman-teman LSM atau wartawan itu juga memahami sehingga nanti tidak dikelabui. Banyak yang masih dikelabui soalnya Mas Usahanya. Oke, Pak Nur, terima kasih atas bincang-bincang ini. Semoga bermanfaat bagi masyarakat desa. Amin. Dan kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.